Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan kalau saya baca-baca di kolom komentar tentunya pada beberapa postingan video saya sebelumnya, banyak dari teman-teman semua yang request untuk minta dibahas nih seputar meme coin satu ini, yaitu lebih tepatnya meme coin First Nero on Ethereum ya teman-teman ya. Dan ya maka dari itu di video kali ini kita bakalan bahas karena sesuai janji saya kalau saya baca-baca banyak yang request seputar topik atau mungkin koin maupun token tertentu bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Maka dari itu mungkin buat teman-teman jangan malu-malu, kalian bisa langsung request aja di kolom komentar di bawah apabila teman-teman ada koin ataupun token yang mau saya bahas gitu ya. Dan oke, per video ini saya record di tanggal 19 Juli tahun 2025, Nero atau lebih tepatnya meme coin First Nero on Ethereum ini menempati posisi atau ranking ke 191 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan buat harganya sendiri kalian bisa lihat ya sekitar segini per tokennya gitu. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui, ini kan adalah salah satu token meme ya dari Ethereum atau di jaringan Ethereum, yang mana kita lihat juga nih dalam beberapa waktu terakhir Ethereum-nya nih melesat dengan cukup pesat ya teman-teman ya. So harusnya memang teman-teman yang holder Ethereum harusnya lagi pada euforik nih karena harusnya portonya lagi menghijau ya. Semoga seperti itulah ya. Mungkin boleh nih komen kalian di antara kalian siapa tahu ada yang holder dari Nero maupun dari Ethereum-nya sendiri gitu ya. Boleh komen di kolom komentar di bawah dan gimana portofolio kalian gitu, gimana? Apakah lagi pada running profit atau justru masih minus nih Bang? Ya mungkin boleh komen di kolom komentar di bawah ya seputar portofolio kalian kalau misalkan teman-teman berkenan. Dan di sini kalau kita pindah nih, kita lihat dulu ke chart-nya dari Nero. So di sini sedikit flashback aja karena memang sebenarnya saya juga beberapa kali sempat bahas Nero ini. Dimana kalau kita perhatikan Nero ya of course ini mirip banget sama berbagai meme coin lain yang mana ketika dia setelah dia listing ya dia drop sangat signifikan teman-teman. Ya meskipun sempat rally naik dulu tapi ya secara overall dalam long term-nya dia bearish teman-teman. Dia turun sangat jauh ya kalian bisa lihat lah ya sampai ke low point-nya nih yang ada di sini gitu. Nah, yang ada di bawah sini gitu ya, yang di garis biru ini yang saya tandain dengan line berwarna biru gitu. Dan sebelumnya dia terus membuat yang namanya lower lower high ya dengan structure yang sangat mudah dilihat nih. Ya mungkin kalau kita simplifikasi kita ambil dari sini ya, teman-teman mungkin bisa terus ikutin lah ya. Dia terus membentuk yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high dan seterusnya gitu. Dan ketika kita perhatikan di sini dia mulai membuat bottom-nya teman-teman atau dia menyentuh all time low-nya di kisaran harga yang kalian bisa lihat di pojok kanan dan di situ dia hit all time low dan dari sana ternyata Nero ini tepatnya di kisaran awal April ya karena memang di awal kuartal 2 atau di awal bulan April memang banyak sekali meme coin maupun altcoin yang mengalami kenaikan dan di situ kalian bisa lihat ini menjadi bottom juga buat Nero setidaknya lokal bottom dan selanjutnya dia mulai mengalami rally atau kenaikan harga yang lumayan signifikan gitu. Yang mana di sini kalau kita sedikit gunakan Fibonacci nih kita coba pakai tools Fibonacci-nya ya let's say kalau kita coba lihat di sini. Nah kayak gini lah ya, atau kita coba geser sedikit. Nah kayak gini dan kita pakai untuk Fibonacci-nya dari bawah sini ke atas. Nah teman-teman bisa lihat bahwasannya kasarannya atau untuk gambarannya teman-teman bisa mengamati bahwasannya area 0,618 ini yang di bagian sini teman-teman kalian bisa notice. Nah, Nissan Karin itu di respect dengan cukup baik ya. Kalian bisa lihat ketika dia naik, dia turunnya nih pas di 0,618-nya dan dari sana dia mengalami rally lanjutan gitu. Dan ternyata kalau kita gunakan juga untuk pendekatan serupa di mana kalau kita tarik lagi dengan Fibonacci dari swing low to swing high-nya, let's say kita coba gunakan di dari sini ya ke atas sini teman-teman dan kita tarik ke kanan biar lebih lebar dan kalian lebih mudah buat lihatnya. Maka kita bisa sama-sama lihat bahwasannya next-nya area yang menjadi, eee, target atau lebih tepatnya area yang, menjadi lokal bottom-nya buat, meme coin Nero ini kalian bisa lihat di kisaran 0,786-nya nih, yang ada di sebelah sini, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat itu juga sangat dekat dan beririsan dengan demand zone atau area support-nya dan ternyata dari situ kita dapat, confirmation bahwasannya Nero ini bisa rebound kembali gitulah ya, dan itulah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan di sini kalau kita hapus dulu buat Fibonacci-nya, dari bottom-nya di sini at least dari lokal bottom-nya kita katakan naik ke atas. Nah itu, kita ulang, nah dari bawah sini ke atas, nah kayak gini kalian bisa lihat return-nya 80% lebih teman-teman, ini dari, kisaran akhir-akhiran Juni sampai ke pertengahan Juli sekarang gitu ya. So return-nya memang cukup lumayan tapi teman-teman perlu ingat bahwasannya ini adalah meme coin dan tentu punya volatilitas dan risk yang cukup tinggi gitu. Dan di sini juga ada beberapa skenario yang mungkin terjadi ya sama Nero ini dan maka dari itu
Di sini kita akan coba bahas beberapa skenarionya, tapi tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini totally sama sekali nggak ada maksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak ada maksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Dan oke, di sini kalau kita perhatikan buat Neiro, salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah Neiro ini bisa aja melanjutkan kenaikan atau penguatannya dan berpotensi nih untuk menyentuh atau menguji kembali di resistance-nya atau supply area-nya yang ada di atas sini gitu ya. Dan alasannya cukup sederhana karena kalau kita perhatikan, so far Neiro ini kita belum lihat lagi dia, berhasil menembus ya dari resistance ya yang ada di sini semenjak dia breakdown nih di sebelah sini gitu ya. Nah, by the time dia breakdown di sini kita belum pernah lagi melihat Neiro bermain di atas resistance yang di sini. Di sekitar sini dia nggak pernah main lagi di atasnya dan beberapa kali sempat disentuh seperti di sini di-hit, tapi kena rejection ke bawah, sama di sini juga di-hit tapi kena rejection di bawah, atau ke bawah lebih tepatnya, dan di sini juga jadi resistance tapi ya kembali kena rejection gitu. So, ada chance apabila memang, buying pressure dari Neiro ini masih kuat dan terus mengalami penguatan disertai dengan, price action-nya let's say, ya ada chance buat Neiro ini bisa ya, dalam beberapa waktu dekat hingga menengah, ya maybe dia ada chance buat testing di supply area atau resistance-nya yang ada di atas ini. Dan hopefully ya, kalau misalkan memang Nero ini berhasil untuk, menguji di supply area di sini, ya baru deh kita akan coba lihat untuk confirmation-nya seperti apa. Apakah bakalan ada, bearish confirmation lagi kayak gini, di mana dia kena rejection yang sangat signifikan, atau justru dia bakalan ada chance buat, mengalami yang namanya breakout gitu ya. Jadi ini juga possible untuk terjadi gitu ya. Tapi ya ini adalah konfirmasi yang kita butuhkan, apakah dia akan breakout atau justru dia bakalan, kena rejection gitu ya. Tapi apabila let's say kita asumsikan dia berhasil breakout, ya maka ada chance ya buat Nero ini bisa aja nih teman-teman menguji ke level-level resistance yang selanjutnya. Ya let's say di sini gitu ya, yang kalian bisa lihat rentang harganya di pojok kanan, dan alasannya juga sederhana karena ini adalah area important sebelumnya atau ini adalah area penting sebelumnya yang mana sempat jadi area support juga gitu beberapa kali yang kalian bisa lihat di bagian sini gitu ya, sampai akhirnya di breakdown ke bawah, lebih kurang seperti itu. Dan bahkan ketika dia breakdown ke bawah, area ini juga sempat di-testing atau diuji sebagai resistance ya. Kalian bisa lihat dia turun ke bawah, kemudian dia uji dulu resistance-nya baru next lanjut turun gitu ya, teman-teman. Ya lebih kurang kayak gitu buat skenario dari Nero ini. Jadi konfirmasi terdekatnya mungkin kita bisa nilai atau bisa lihat dari resistance-nya lah ya, yang ada di bagian atas ini gitu, yang sebelumnya juga menahan pergerakan harga Neuro beberapa kali. Tapi di sini kalau kita lihat skenario bearish-nya, ya let's say ya, tiba-tiba ada katalis negatif dan ternyata Neuro ini kena tekanan jual atau selling pressure yang cukup tinggi, maka ada chance buat dia kembali turun atau koreksi nih. Let's say ke demand zone atau demand area-nya yang ada di sini. Atau bahkan bisa aja ketika Neuro ini juga udah naik tapi kena rejection kembali nih teman-teman. Ya let's say dia naik tapi kena rejection ke bawah seperti ini, ya ada chance ya. At least kalau kita lihat ternyata Neiro ini mengalami koreksi atau penurunan atau kena rejection, maka ada chance buat Neiro ini mengunjungi demand zone terdekatnya, which is di kisaran sini teman-teman, yang mana ini adalah demand zone yang cukup krusial juga buat Neiro karena beberapa kali berhasil menahan pergerakan harga Neiro ya. Dan di sini juga sebelumnya nih kalau kalian perhatikan dengan jeli, nah di bagian sini dia sempat breakout dari important area di sini dan dia testing dulu nih ke sini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di testing dulu ke demand area atau area supportnya baru kemudian melanjutkan penguatan atau kenaikan harga kembali gitu. Lebih kurang kayak gitu. Jadi itu adalah beberapa area yang bisa kalian lihat. Mungkin kalau kita lihat dari range-nya ya dia sedang bermain di antara resistance yang di atas ini yang kalian bisa lihat harga di pojok kanan, dan juga di demand area ini yang kalian bisa lihat juga rentang, price-nya di pojok kanan gitu, teman-teman. Lebih kurang kayak gitu, tapi be aware juga buat teman-teman karena memang secara stochastic RSI ini udah menunjukkan, relatively overbought atau jenuh beli. So, apabila ininya tanking down ya memang ada chance buat, diikuti juga dengan price action-nya. Tapi ya kita bisa sama-sama lihat gitu ya. Belum tentu ketika memang stochastic RSI itu menunjukkan overbought dia akan langsung turun, dan sebaliknya juga belum tentu ketika dia, menunjukkan oversold itu akan semerta-merta langsung naik gitu ya. Misalnya kayak di sini kalian bisa lihat nih, dia udah oversold teman-teman atau jenuh jual nih, dan ternyata harganya lanjut turun gitu teman-teman ya, dan stochastic RSI-nya tetap masih oversold gitu ya, sampai di sini baru dia mengalami rebound atau bouncing kembali gitu, lebih kurang kayak gitu. Jadi kita nggak bisa rely sama satu indikator aja atau kita nggak bisa bergantung sama satu indikator aja. Kita perlu lihat pendekatan dan juga faktor-faktor lain juga gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan juga dari segi data, ya let's say kalau kita lihat di sini ya,
Nah, First Neuron Ethereum ternyata kalau kita lihat mendapatkan penguatan volume dalam beberapa waktu terakhir sekitar 17%, meskipun memang open interest-nya turun sekitar 10%-an ya. Dan kalau kita perhatikan juga mungkin ini ada pengaruhnya juga dari kenaikan harga Ethereum, yang mana artinya liquidity mulai mengalir lagi ke, ekosistem dan jaringan dari Ethereum, dan tentu, quote on quote aset-aset atau project-project atau apapun yang berada di jaringannya Ethereum atau ekosistem Ethereum harusnya mendapat pasokan liquidity juga atau kecipratan lah, kebagian pasokan juga gitu. Ya bahasa bayinya mungkin kayak gitu ya. Dan di sini dalam 24 jam terakhir ada sekitar 600 ribuan US dollar yang, terlikuidasi di meme coin Nero ini, dan ini by derivatif datanya. Dan kalau kita perhatikan untuk long position yang terlikuidasi ada sekitar 433-an ribu US dollar, dan ini mendominasi ya untuk total value yang terlikuidasi. Padahal mungkin kalau kita lihat secara kasat mata atau secara mungkin lebih tepatnya secara gamblang kita lihat, ini kita bisa perhatikan secara tren cukup bullish ya, tapi ya mungkin karena ada ekor-ekor yang panjang nih teman-teman, tail-tail yang cukup panjang ini mengakibatkan, secara value atau secara angka yang terlikuidasi, long position-nya jadi cukup banyak gitu, teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan juga dari segi analitik, nah kita coba lihat dulu dari segi analitiknya buat meme coin Nero ini, dan kalau kita amati ya memang kalau kita perhatikan ya, return di kuartal 2 sebelumnya memang cukup bagus juga, hampir 100% return-nya secara rata-rata, lebih tepatnya 98,5%. Dan di awal bulan Juli ini atau lebih tepatnya di pertengahan lah ya, mungkin ini nggak awal lagi, ini udah pertengahan karena udah tanggal 19 Juli juga. Ini return-nya masih positif dengan cukup baik, yaitu plus 42,8%, yang menjadikan ini return yang cukup manis ya di awal kuartal 3 ini buat meme coin Nero satu ini gitu ya. Dan anyway, gimana pendapat kalian seputar meme coin satu ini? Apakah menurut teman-teman ini adalah meme coin yang masih menarik dan ada potensial atau chance buat naik lagi? Atau justru sebaliknya menurut kalian ini adalah meme coin yang secara hype udah nggak ada atau udah kurang hype-nya dan ada chance buat koreksi ke level harga yang lebih di bawah gitu? Boleh kasih pendapat dan komen aja di kolom komentar di bawah, siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga gitu. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, feel free, kalian jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian bisa langsung request aja lewat kolom komen di bawah, dan nanti bakalan saya usahain buat baca-baca, lebih lanjut. Dan yang request-annya paling banyak, either itu tentang makroekonomi untuk request-nya, ataupun mungkin tentang altcoin season, pembahasan-pembahasan project, ataupun mungkin teman-teman mau request koin atau token favorit kalian atau yang lagi kalian hold, boleh komen aja di kolom komentar di bawah. Yang paling banyak saya baca request-annya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan maybe itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.